Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Nawawi dari SI22A. Di sini kelompok saya akan membahas tentang sistem penggajian secara manual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Ayu Gayati Pertiwi, yang kedua ada Jihan Salsabila, yang ketiga ada Rizka Yurnalistiani, yang keempat ada Rahmawati, dan kelima ada saya sendiri. Di mana presentasi kali ini akan berisikan tentang rumusan masalah, solusi, dan kesimpulan. Dan berikut dari presentasi kelompok saya. Pengertian: suatu proses pembayaran gaji karyawan tanpa menggunakan komputerisasi. Dalam penggajian manual, semua perhitungan gaji, pemrosesan data karyawan, dan slip gaji dilakukan secara manual oleh tim yang bertanggung jawab dalam penggajian karyawan. Lalu yang pertama dari saya, fishbone diagram penggajian karyawan manual. Ada di sebelah dekat ekor, problem, ketidakakuratan pelaporan, tidak efisien dalam waktu, arsip mudah hilang. Lalu men, ada payroll staff dan HRD. Lalu material, dana untuk gaji, format slip gaji, dan data karyawan. Yang ketiga yang keempat ada metode, penggajian sesuai jam kerja, dan penggajian tetap. Solusi: membuat sistem penggajian dengan komputerisasi dan menyusun prosedur penggajian yang jelas. Saya Jihan Salsabila akan menjelaskan tentang fishbone diagram penggajian karyawan secara manual, yang dimana pada fishbone diagram tersebut ada cause atau penyebab dan ada efek atau akibat, yang efeknya adalah gaji telat dibayarkan, yang dimana penyebab atau cause-nya ada beberapa, yaitu ada material, ada metode, ada man atau manusia, ada mother nature atau lingkungan sekitar. Ya, cause diantaranya ada lingkungan sekitar atau mother nature, yang di situ ada proses yang rumit. Penggajian manual melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan secara manual, termasuk pengumpulan data, perhitungan gaji, perhitungan tunjangan, dan potongan lainnya. Jika proses ini dilakukan secara manual, kemungkinan kesalahan atau kekeliruan meningkat, yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengolahan gaji. Lalu berikutnya ada kesulitan dalam memproses data. Jika perusahaan memiliki karyawan yang besar, pengumpulan dan pemrosesan data absensi secara manual dapat menjadi tugas yang sangat rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam mengumpulkan dan memverifikasi data, yang pada gilirannya mempengaruhi jadwal pembayaran gaji. Lalu berikutnya ada manusia atau man yang tidak mampu mengatasi permasalahan teknis. Jika perangkat keras atau sistem yang digunakan untuk penggajian mengalami kerusakan atau masalah teknis, itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji. Nah, kesalahan pada manusia juga bisa salah input data. Kesalahan input data dapat mempengaruhi kebenaran jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Kesalahan semacam itu akan memerlukan waktu tambahan untuk dikoreksi sehingga memperpanjang waktu pembayaran. Lalu berikutnya ada metode. Pengumpulan data tidak efisien. Jika perusahaan masih mengumpulkan data secara manual, misalnya melalui formulir fisik atau catatan manual, hal ini dapat memakan waktu yang lama. Setiap kali ada perubahan informasi karyawan, seperti perubahan jam kerja, kenaikan gaji, atau potongan gaji, maka perlu memperbarui data secara manual. Proses pengumpulan data dan pembaruan data ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan gaji. Lalu ada perhitungan gaji yang rumit.
Jika perhitungan gaji dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus-rumus yang kompleks atau berdasarkan variabel-variabel yang sulit dihitung, proses ini dapat memakan waktu yang lama. Misalnya ada peraturan perpajakan yang kompleks yang harus diperhitungkan, atau jika ada kebijakan tambahan seperti bonus atau insentif yang perlu dihitung secara terpisah. Lalu ada material. Jika perusahaan masih menggunakan lembar gaji dan dokumen lainnya secara fisik, akan menghambat pengelolaan gaji dan menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji, yang berefek gaji telat dibayarkan. Berdasarkan dari diagram tersebut, dapat disimpulkan 3 aspek penyebab terjadinya masalah. Dan yang pertama itu ada aspek sumber daya manusia atau man. Penyebab lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penggajian melebihi standar waktu yang diinginkan oleh perusahaan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan perhitungan gaji. Dan yang kedua itu ada aspek metode atau metode. Penyebab lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penggajian melebihi standar waktu yang diinginkan oleh perusahaan dikarenakan pengelolaan data terhadap perhitungan gaji beragam untuk setiap pegawai dan mempunyai variabel yang banyak. Yang ketiga ada aspek informasi atau information. Dapat dilihat terdapat 2 penyebab lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penggajian melebihi standar waktu yang diinginkan oleh perusahaan. Yang pertama itu mengenai data karyawan yang tidak up to date, sehingga diperlukan rekapitulasi untuk melakukan cross-check terhadap data karyawan yang ada. Yang kedua itu dikarenakan tidak adanya catatan secara rinci yang terdiri dari tanggal pelunasan dan besaran potongan terhadap data jatuh tempo dari cicilan ataupun data kasbon, karena yang dicatat hanyalah besarnya sisa cicilan atau kasbon yang harus dibayarkan oleh karyawan, sehingga bagian keuangan perlu melihat besarnya potongan cicilan yang dikenakan kepada karyawan tersebut berdasarkan slip gaji bulan sebelumnya. Saya Rahmawati, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fishbone. Diagram fishbone di atas. Metode penggajian karyawan mencakup masalah penghitungan gaji secara manual, proses validasi yang lambat, dan kurangnya otomatisasi. Solusinya adalah melakukan migrasi ke sistem otomatis menggunakan perangkat lunak dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Untuk kategori materi, mencakup formulir penggajian, pendukung dokumen, dan ketersediaan data gaji. Dalam hal ini, solusinya mungkin adalah memperbarui formulir penggajian, memastikan keamanan pendukung lengkap, dan memastikan ketersediaan data dengan akurat. Dalam kategori orang, masalah terkait adalah keterampilan dan pengetahuan karyawan yang kurang, komunikasi yang buruk, dan kurangnya koordinasi antar tim. Solusinya mungkin melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan komunikasi internal, dan membangun tim yang efektif. Terakhir, dalam kategori kerja tim, masalah yang mungkin muncul adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar tim. Solusinya bisa melibatkan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara tim penggajian. Diagram fishbone ini membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penggajian karyawan dan memberikan dasar untuk mengembangkan solusi yang efektif. Ingatlah bahwa setiap organisasi dapat memiliki faktor-faktor tambahan yang perlu ditambahkan ke dalam diagram berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunani Fitri dari kelas SI22A dengan nomor induk mahasiswa 22416257201060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone yang telah saya rancang dengan tema penggajian karyawan. Di sini saya terdapat dari prosedur yang tidak mengupgrade SOP, juga tidak adanya servis dalam sistem penggajian. Kemudian dalam kebijakan suatu perusahaan tersebut tidak ada reward dan punishment, juga tidak mengarah ke area digitalisasi, sehingga sistem penggajian masih dilakukan secara manual. Baik, selain dari prosedur dan juga kebijakan, di sini kesalahan juga terjadi pada sistem manajemennya, di mana sistem manajemennya ialah pemimpinnya yang terlalu sibuk dan tidak cross-check atau tidak memantau
yang terjadi pada saat penggajian dilakukan, dan juga dokumen yang menumpuk mulai dari dokumen dalam kinerja perusahaannya dan lain-lain. Kemudian kesalahan pada manusia, di mana manusia sudah nyaman dengan adanya proses yang sudah terjadi atau nyaman dengan proses yang sudah dilakukan sejak awal, juga tidak update terhadap adanya teknologi. Hal itu menyebabkan perusahaan ini masih menggunakan sistem penggajian secara manual. Apa sih kesalahan atau minus dari sistem penggajian yang manual ini? Adanya ketidaksesuaian dalam jumlah gaji dikarenakan sudah dilakukan secara orang per orang. Kemudian ada pula kesalahan pada saat pencairan gaji atau terjadi secara terlambat. Ini karena tidak adanya konsistensi waktu yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga dibutuhkan komputerisasi guna untuk mengonsistensi mulai dari konsistensi waktu dan juga jumlah dari gaji yang ada. Sedikit saran dari saya mengenai sistem penggajian secara manual ini, karena pada era yang saat ini sudah serba digital, sistem penggajian dengan manual sudah jarang sekali dilakukan. Namun tentu saja bukan berarti sudah tidak ada, masih saja ada. Padahal dengan adanya komputerisasi dalam sistem penggajian akan lebih mempermudah pekerjaan serta memperhemat waktu, seperti yang sudah saya bilang tadi. Selain itu, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi atau yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, saat ini perlu membangun kebiasaan untuk melakukan sistem penggajian komputerisasi guna membuat masyarakat lebih terbuka atas nilai positif dari adanya digital, tidak melulu tentang sisi negatif yang ada pada hadirnya digitalisasi. Sekian presentasi dari kelompok saya, sekian dan terima kasih.